kita ya jamaah yang ada di rumah udah menjelaskan tuh. Kalau kita dizolimi, itu saatnya kita berdoa. Wah berarti nih Ustaz Syam kalau misalnya nauzubillah min zalik nih aku dizolimin. Ya. Aku doain tuh orang biar dibales. Ngerasain perbuatan yang setimpal. Lebih Oh. parah lagi kalau gitu. Oh, ini sinetron banget. Gitu aja. Pantas dapat Piala Citra ya. Iya, pantes sih. Berapa penghargaan pemain terbaik waktu Piala di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung. Berarti kalau udah antagonis kayak gitu bawaannya semangat gitu. Berarti boleh dong kita balas gitu aja kan? Ya silahkan kan diijabah. Iya gak apa-apa ya. Tapi saya jelasin ya. Iya, mau penjelasan Guru kami Ustaz. Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah mendoakan balik orang yang membuli kita? Boleh-boleh saja, hak kita itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku kata Allah dalam Al-Qur'an, aku pasti mengijabahmu. Bolehkah kita mendoakan keburukan kepada mereka? Silahkan, itu adalah hak Anda. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti kabulkan semua doanya orang yang berdoa kata Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berdoa keburukan bagi orang yang membuli kita Ustaz? Boleh, silahkan, tapi rugi. 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 Waduh. Kenapa rugi? Karena waktu mustajab, limited time yang Allah berikan kita malah gunakan untuk orang lain. Kenapa nggak minta untuk diri kita sendiri gitu? Ini kan limited time banget nih. Jarang-jarang nih kita dibully. Ya. Jarang-jarang nih kita dizolimin sama orang nih. Subhanallah. Kan gak ada orang yang hidupnya untuk dizolimi gitu ya. Jarang-jarang kita dizolimin sama orang yang benar-benar pure dizolimi. Karena banyak juga orang merasa dizolimi padahal dia yang zolim terhadap orang lain gitu ya. Dia nggak sadar diri. Dia nggak introspeksi diri. Padahal dia duluan zolim terhadap orang lain. Ini jarang-jarang ada quality yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu ijabah yang diberikan Allah. Ada keadaan ijabah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Lalu kita gunakan untuk orang lain. Maka sangat rugi rasanya. Makanya kalau kita diizolimi sama orang lain, kita doanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri minta. Dizolimi sama orang langsung minta. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak sehingga tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Subhanallah langsung minta. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak supaya tidak ada lagi orang-orang yang membuliku miskin. Ya Allah berikanlah saya pangkat atau jabatan yang baik di dunia dan akhirat sehingga tidak ada lagi yang mampu untuk merendahkanku. Subhanallah. Makanya kata ulama merendah dirilah, merendah hatilah kita. Merendahlah di hadapan orang lain sehingga tidak ada lagi yang mampu untuk merendahkan kita. Karena banyak orang meninggikan dirinya sehingga orang berusaha untuk nyelengkat gitu, untuk dijatuhin sama orang karena terlalu meninggi gitu ya. Jadi kita rendah hati di hadapan orang supaya tidak lagi yang mampu untuk merendahkan kita. Yang kedua, ada orang yang membuli kita. Doa apa yang bagus untuk kita dibaca? Oh, ada satu doa yang luar biasa. Bunyinya seperti ini. Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ya Allah ampuni aku atas apa yang mereka ketahui. Mereka memujiku, mereka menyanjungku atau mereka membuliku itu karena tidak mengenalku ya Allah. Wala tu'akhidni bima yakulun. Dan ya Allah jangan kau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan untukku. Nah ini doa langsung minta sama Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka sangka aku pelit. Tapi ternyata di belakang itu aku sering bersedekah. Ya Allah jadikan aku lebih baik sehingga aku tidak seperti yang mereka sangkakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Tapi ya Allah ampuni aku seandainya mereka terlalu memujiku. Ya, mereka menganggapku baik tapi ternyata engkau tutupi aibku. Ampuni semua dosaku yang aku sembunyikan dari hadapan mereka ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, mereka menuduhku sebagai seorang ahli maksiat. Sebenarnya ya Allah, aku udah taubat dan engkau tahu itu ya Allah. Jangan kau hukum aku karena aku sudah bertaubat ya Allah. Ini doa yang sangat indah kita bisa bacakan ketika orang lain berkomentar tentang kita. Baik itu memuji ataupun membuli kita. Subhanallah. Maka kembali, jikalau ada waktu ijabah, ada keadaan mustajab yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah untuk kepentingan diri sendiri. Jangan gunakan itu senjata pamungkas kita untuk yang namanya digunakan untuk orang lain. Walaupun itu sah-sah saja. Seperti yang dicontohkan misalnya baginda Nabi SAW ketika dikejar oleh Suraqah, Nabi membaca Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah cukup ya Allah, aku serahkan Suraqah padamu. Maka Suraqah itu langsung terjatuh karena hampir membunuh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, udahlah urusan Suraqah aku serahkan kepadamu, aku capek ya Allah. Maka ternyata Suraqah langsung terjatuh daripada kudanya. Namun ini adalah senjata pamungkas yang mungkin ketika kita dalam keadaan terdesak, ada begal segala macam, silahkan. Berarti
kalau ini lebih baik ke diri sendiri aja ya Ke diri Ustadz sendiri, ya. rugi Rugi gitu. kalau enggak, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Siap, untuk sama-sama, penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana, penting sekali, nggak lama kok tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.